penampilan Mones ini sudah tidak jauh beda atau sangat sama dengan produk multinasional korporat besar yang sudah lebih dahulu menggeluti. Lalu kami juga menggunakan barcode nasional. Dia ada satu institut di Indonesia yang punya jaringan barcode internasional. Kami bekerja sama dengan itu sehingga sekarang kita punya barcode itu dengan kode negara 699 sebagaimana yang digunakan oleh semua korporat internasional di seluruh dunia. Posisi hari ini Teh Kidom dengan memproduksi berbagai macam produk, mulai dari Teh Kidomnya itu sendiri sudah ber-BPOM, ada Sasambodom, ada Morigai, ada jenisnya teh bubuk, teh celup. Saya juga bekerja sama dengan Alibaba.com untuk menjual produk kita ini, sehingga permintaan ekspor bahkan produk ini sudah bisa merambah ke 13 negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo podcaster, jumpa kembali bareng saya Rea Ruman di obrolan hangat dan segar Ray Press Talk. Kali ini podcaster saya mengundang dua pembicara tamu, special guest speaker, pengusaha sukses dengan produk lokal kebanggaan mereka yang kini makin laris di pasar lokal bahkan mengglobal. Ya, yang pertama saya langsung saja perkenalkan, ada Bang Hafiz Aksugu. Assalamualaikum Bang Hafiz. Waalaikumsalam Bang Ray. Ya, nama Hafiz Aksugu adalah nama keren beliau di dunia maya, di dunia media sosial. Jadi Bang Hafiz adalah pengusaha sabun cuci piring dengan brand Mones. Siap, Mones sabun cuci piring kita. Ya, yang saya selalu ingat Mones itu nama sebuah kampus terkenal di negeri Kangguru, Bang Hafiz. Oh iya, Mones University ya. Nggak ada hubungan sama sekali kan? Iya. Jauh hubungannya. Oh ya, atau jangan-jangan di sana tempat dilakukan riset atau penelitian mengenai produk Bang Hafiz Mones ini? Bukan, tidak ada hubungan juga ya? Enggak, iya. Riset kita di sini. Oh, mantap. Terpenuhi semua riset kita. Mones itu merek yang dikutip dari bahasa daerah Lombok, Bang Ray. Mantap. Jadi benar-benar menggali kearifan lokal ya? Oke, siap. Ya. Baik, itulah pembicara yang pertama, Bang Hafiz Aksugu. Dan yang kedua, tidak kalah seru dan tidak kalah hebatnya, ada Bang Nasrin Kidom. Assalamualaikum Bang Nasrin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ray. Ya, jadi podcaster Bang Nasrin ini juga saya kenal lama, sama seperti Bang Hafiz. Beliau adalah pengusaha kelahiran Kilodompu. Benar? Benar, Bang Hafiz. Itu nama kampung yang sangat terpelosok tetapi akan menjadi perhatian banyak orang ya. Ya, dan saking cintanya pada kampung halaman Kilodompu, beliau menambah brand, nama beliau Nasrin Kidom menjadi produk. Benar begitu kan? Iya, Bang Ray. Itu menjadi produk dan brand lokal go global ya. Mantap. Jadi Bang Nasrin selama ini dikenal sebagai pengusaha herbal jamu yang sekarang juga merambah produk baru paliannya, yakni teh kelor. Ya, Bang Nasrin ya, teh kelor ya? Iya, teh kelor teh. Ya, seperti apa teh kelor ini, bagaimana asal mulanya akhirnya memanggil brand kelor atau Kidom? Nanti kita akan minta secara bergiliran memberikan penjelasan. Dan saya langsung saja mulai dari Bang Hafiz. Halo Bang Hafiz. Halo Bang Ray. Ya, saya langsung mendownload Bang Hafiz untuk bercerita nih gimana awal mulanya menjatuhkan pilihan pada usaha sabun cuci piring kita. Karena selama ini saya tahu Bang Hafiz justru tidak seperti itu. Taste dan passionnya begitu. Ya, silakan Bang Hafiz. Ya. Iya, jadi semua itu perlu proses rupanya Bang Ray ya. Luar biasa. Saya ini kan dari awal dulu tuh banyak usaha yang saya coba lakukan, mulai dari clothing kaos pernah. Ya. Kemudian memproduksi tas tenun kombinasi kulit premium pernah saya tekuni. Ya. Ya. Saat gempa Lombok, Mas Bang Ray, gempa Lombok 2 tahun yang lalu. Ya, 2018 ya, betul,
Iya, nah jadi saat itu rupanya memang ada banyak problem kita menghadapi bencana itu sehingga terputus bisnis tas yang kami geluti dulu itu. Saya sering Nah, melihat. sejak saat itulah, iya, sejak saat itulah kita mulai putar otak nih apalagi bisnis yang memungkinkan. Nah, browsing internet rupanya cukup menarik perhatian. Memproduksi sabun sendiri, sabun cuci piring ini. Kami coba dulu dengan usaha sendiri, kecil-kecil, ya. Bahan bakunya kita beli sendiri lokalan di sini, sebagian kita pesan di Pulau Jawa. Kita coba olah sendiri, rupanya berhasil juga bikin sabun cuci piring ini melalui informasi browsing yang di YouTube, Bang Rey. Luar biasa. Halo. Ya, oke, ya. Nah, sejak saat itu, kemudian kita coba jual, mula-mula di tetangga suruh coba, gitu-gitu ya, sama teman. Rupanya tasnya menurut mereka gitu di awal. Nah, karena kemudian sambutan cukup baik, positif responnya, kita coba geluti dengan serius, melibatkan beberapa pihak. Seperti misalnya kita punya ahli kimia belakangan ini gitu ya, setelah kemudian cukup dikenal Mones ini, kemudian perbaikan dari selain sisi mutu, perbaikan dari kemasan. Kalau semula kita pakai kemasan kemasan plastik biasa dengan ditempeli stiker, sekarang kita sudah menggunakan kemasan full print modern. Gitu Bang Rey, jadi tampilan Mones ini sudah tidak jauh beda atau sangat sama dengan produk multinasional corporate besar yang sudah lebih dahulu menggeluti bisnis sabun ini atau sabun makanan. Sekarang kita cukup bersyukur karena sudah mulai kita di pasaran sudah mulai kelihatannya tumbuh gitu Bang Rey. Di Lombok Timur terutama kita berhasil dengan sekitar 2.500 sampai dengan 3.000 outlet di 6 kecamatan saja di Lombok Timur yang baru kita mulai di tempat itu. Gitu Bang Rey. Ya. Saya justru tergelitik ini akhirnya memakai nama Mones ini. Kenapa bukan nama yang lain? Oke. Ya, itu juga saya pilih. Mones itu kan, halo. Ya, oke. Oke, Mones itu kan kata bahasa Lombok, artinya sangat bersih, jauh lebih bersih gitu artinya Bang Rey. Nah, kita kan membuat produk ini agar kemudian bisa mencuci jauh lebih bersih dari biasanya gitu. Makanya kita kemudian pakai nama Mones. Ya. Selain juga artikulasinya, Mones ini dia juga punya makna yang memang kuat. Di Lombok ini kalau urusan cuci mencuci, bersih membersih, ya Mones yang paling utama gitu Bang Rey. Oh, jadi ini kayak semacam nama yang akan membawa hoki kira-kira gitu Bang Hafiz ya? Ya? Siap, insya Allah hoki dan memang memberikan mutu yang terbaik sesuai dengan nama. Jadi kalau Mones sangat bersih juga akan bisa membantu para ibu rumah tangga menggunakan Mones untuk semua perabot rumah tangganya di dapur bisa bersih, kinclong, ya, sangat bersih gitu. Ya, saya justru kalau melihat model kemasannya ini sebagai orang yang juga biasa mencari produk sabun cuci ini, melihat produk Mones ini justru berada di etalase brand-brand global. Saya ngelihat cukup menarik dan kenapa Bang Hafiz juga merasa yakin bahwa Mones ini bisa bersaing dengan produk-produk kelas dunia yang juga sejenis gitu. Jadi memang kita betul-betul pertimbangkan dari sisi kemasan karena kita akan paham
problem utama UKM kita ini memang kemasan. Jadi kami seriusilah di kemasan ini, mulai dari desainnya, ya, kemudian pemilihan bahannya, bahan ini sebagai kemasannya, dan tentu saja juga konten yang ada di kemasan itu semuanya disiapkan dengan sangat baik oleh tim, termasuk juga kami melengkapi ya, kalau konten yang ada di kemasan itu kami melengkapi semuanya dengan izin edarnya, uji labnya, kemudian sertifikasi halal MUI-nya Majelis Ulama Indonesia. Lalu kami juga menggunakan barcode nasional. Dia ada satu institut di Indonesia yang punya jaringan barcode internasional. Kami bekerja sama dengan itu, sehingga sekarang kita punya barcode itu dengan kode negara 699 sebagaimana yang digunakan oleh semua corporate internasional di seluruh dunia. Gitu ya. Jadi kode negara kita 699, kemudian ada kode perusahaannya dan ada kode produknya. Sehingga ketika produk ini nanti di masa depan itu dijual di luar negeri dengan barcode sudah siap. Nah, jadi persiapan-persiapan seperti itu kami memang geluti dengan sungguh-sungguh, termasuk juga memberi tampilan yang memang kesan pertama bagi publik, bagi konsumen itu kami persiapkan betul, dan tentu saja isinya yang bisa bermanfaat betul-betul bagi para konsumennya. Ya. Nah, kenapa kita yakin kemudian menjadi produk andalan di NTB, kemudian pada saatnya tim nasional? Karena kita bisa membuat produk yang kualitas sama, harga sama dengan produk korporat besar, tetapi isi lebih banyak. Oh, begitu. Jadi keunggulan kita di isi. Ya. Halo. Ya, oke, lanjut ya. Ya, jadi dengan berbagai macam keunggulan yang ada di kita itu, kita percaya bahwa produk ini diterima masyarakat dan bisa menjadi produk pendamping dari produk sejenis yang selama ini sudah ada lebih dahulu di pasaran. Nah, penjualan kita juga sekarang ini juga sudah cukup baik di Lombok Timur, terutama tempat kami memulai ini. Semakin kesini semakin berkembang. Jadi kita mula-mula dengan 2-3 kecamatan awal di Lombok Timur, sekarang sudah 6 kecamatan dengan 2.500 sampai dengan 3.000 outlet. Itu di Lombok Timur saja? Yang sudah karena kita baru mulai di Lombok Timur sejak Januari. Oh, jadi Januari 2020. Justru mulainya dari Lombok Timur ya, produk Mones ini ya? Di Mataram pernah, Mataram Lombok Barat, samaan dulu. Mataram dan Lombok Barat bulan Januari. Tapi kemudian karena sistem marketing kita kurang tepat untuk kota ini, kota Mataram dan Lombok Barat, jadi agak tersendat penjualan. Lalu kemudian kami ubah strateginya dan mulai saja di Lombok Timur dengan jumlah penduduk yang lebih besar. Dan ternyata kemudian dimulaikan dengan sistem yang baru. Dan ternyata itu problem retail itu, Bang Rey, kita kan retail ini eceran. Jadi rupanya dulu kita memaksakan untuk penetrasi mengejar di semua outlet. Sebisa mungkin outlet itu ngambil 20-30 itu di awal dulu kita. Ya ternyata itu keliru. Halo? Ya, oke. Baik. Ternyata itu keliru. Jadi strategi itu di pemasaran juga penting. Jadi kami tidak memaksakan di satu outlet untuk diserap produk ini dalam jumlah besar, tetapi sedikit. Misalnya hanya setengah lusin, 6 saja, dibatasi paling banyak itu. Tetapi kita usahakan supaya 6 pieces produk ini bisa keluar dari outlet itu dalam waktu seminggu atau 2 minggu. Baik. Gitu. Bang Jadi Hafiz, lebih efektif.
Oke, ya saya akan Siap. perdalam lagi mengenai Moles ya. Sekarang saya boleh berpindah Ya. ke Bang Nasrin ya. Siap. Oh ya, silakan. Bang Ray. Siap, Bang Ya, Ray. ya, ini luar biasa ini penjelasan dari Bang Apis kayak semakin menarik ini. Dan saya yakin Bang Nasrin juga setelah mendengar paparan dari Bang Apis mungkin berminat atau justru ingin memperdalam lagi Kidomnya dan bagaimana ini ya sekarang saya ingin bertanya nih. Bagaimana Kidom dengan produk teh kelornya yang setahu saya mungkin ini yang pertama di NTB atau di Indonesia ini? Ya, terima kasih Bang Ray. Luar biasa Bang Hafiz ini. Salut, saya hormat, saya bangga dengan perjuangannya dari Bang Hafiz ini. Thank you. Mungkin. Jadi cerita tentang Kingdom ini adalah berawal dari sebuah kegalauan hati saya sebagai putra NTB, Bang Ray, Bang Hafiz, gitu ya. Di mana selama ini kita melihat bahwa NTB ini dalam tanda kutip saya memiliki produk yang bisa menjadi kebanggaan kita bersama, gitu ya. Potensi sumber daya alamnya begitu luas, begitu banyak variasi dan potensi sumber daya manusianya cukup luar biasa. Tapi kita melihat di hampir seluruh rumah tangga yang ada di NTB ini tidak kita menemukan produk yang hasil produksi Nusa Tenggara Barat. Itu yang mendasari saya pada tahun 2016. Maka terbesitlah pikiran saya bagaimana supaya teh yang ada di setiap dapur-dapurnya ibu-ibu itu harus ada teh yang produksi NTB. Maka memulailah saya untuk melihat bahwa kelor ini memiliki potensi sumber daya alam yang jangankan ditanam, dibuang saja tumbuh saking suburnya alam negeri kita yang di NTB ini. Nah, pada saat itulah saya mulai terinspirasi dengan kedatangan seorang investor dari Jerman yang Januari 2016 itu ketemu saya dan memesan daun kelor itu sebanyak 1 ton untuk dikirim ke Jerman. Wih, Raidi, 1 ton nih. Dalam perjalanannya 1 ton ya. Dalam perjalanannya sudah deal, sudah buat MOU, bahkan sudah DP bahwa Februari 2016 itu daun kelor itu sudah ada di gudang dan awal Maret harus dikirim ke Jerman. Tapi dalam perjalanannya semua itu menjadi buyar ya, karena sang investor dari Jerman itu hilang entah kemana, dan sampai hari ini pun saya tidak tahu posisinya orang Jerman ini. Posisinya orang Jerman ini di mana dia keberadaannya itu. Nah, dari kegalauan itulah saya sudah berpesan kepada seluruh masyarakat bahwa daun kelor ini saya butuh setiap bulan. Nah, di saat itulah saya mencoba berpikir, karena sudah banyak masyarakat yang sudah mengambil kelor, mengeringkan kelor, tapi tidak ada tempat pasarnya. Nah, pada saat itulah saya untuk melakukan renungan kembali, kenapa sih orang Jerman jauh-jauh dari Jerman itu mencari kelor yang ada di NTB. Nah, di saat kegalauan itulah saya teringat waktu saat beliau ke tempat saya tanya apa manfaat kelor. Tidak dijelaskan secara detail, tetapi dia bilang coba lihat di internet gitu. Nah, pada saat antara kebimbangan, kegalauan dan seterusnya itu, saya mencoba. Selesai bulan Juni 2016 itu, saya balik dari Lebaran setelah menyaksikan banyak sekali karung-karung kelor yang ada di keluarga saudara di kampung saya yang tidak diambil akibat janji saya yang setiap bulan membeli 1 ton. Nah, pada saat membuka internet itulah saya menemukan keajaiban di mana kelor yang selama ini hanya dijadikan sayur bening, jadi mohon maaf, dijadikan sebagai pakan ternak baik itu kambing maupun sapi,
ternyata kelor itu memiliki manfaat yang luar biasa. Ada 300 manfaat dari hasil penelitian beberapa para ahli terhadap manfaat kelor itu. Nah, setelah melihat itulah saya terpikir, saya sebagai pengusaha jamu yang mulai dari tahun 93, 23 tahun saya menggeluti jamu, maka saya melihat ini adalah sebuah potensi. Awalnya saya ingin menjadikan kelor itu sebagai bahan baku, sebagai campuran jamu saya yang sudah saya produksi. Tetapi pikiran saya waktu itu ada 4 hal. Jamu itu identik dengan, kalau dibagi 2, zaman kaum milenial, maka jamu itu biasanya dikonsumsi zaman oleh generasi kolonial, kalau gitu, yang tua-tua. Ya, yang kedua, ya jamu itu identik dengan pahit. Yang ketiga, jamu itu begitu minum orang ingin langsung sembuh, ingin langsung berubah keluhan-keluhannya. Dan yang keempat, regulasi dari pemerintah. Maka waktu itu saya berpikir, kenapa kita tidak menyasar milenial? Maka generasi identik dengan teh. Maka mulailah saya melakukan racikan-racikan, mulai uji coba dengan ratusan gelas. Bahkan itu banyak orang yang saya bagi secara gratis untuk teh kelor ini. Nah, yang kedua, kelor itu kalau teh tidak ada. Nah, yang ketiga, kalaupun kelor ini dirasakan manfaatnya, itu bonus. Dan yang keempat, regulasi pemerintah yang diberikan untuk bagaimana membuat minuman itu menjadi lebih membumi. Nah, dari dasar pemikiran itulah saya memulai untuk memulai memproduksi teh itu dalam bentuk yang bubuk, dengan brand awalnya itu adalah Sasambu. Jadi Sasak Samawa Bojo awalnya. Teh Sasambu gitu ya. Namun dalam Sasambu. Namun dalam perkembangannya saya melihat banyak teman-teman saya yang bilang, "Yo, Pak Nasrin kan orang Dompu," gitu kan. Ini bukan masalah sara, tapi ini sebagai masalah bagaimana mengangkat harkat dan martabat daripada tempat. Menjadi Sasambodom, Sasak Samawam Bojo Dompu. Nah, perjalanannya gitu kan, banyak juga masyarakat kalau yang bubuk itu, ini kan aroma dan lain sebagainya. Bagaimana itu kalau dijadikan sebagai teh celup? Maka sama seperti Bang Hafid, tahun 2019 pasca gempa itu saya meyakini bahwa kalau kita meratapi persoalan-persoalan musibah yang jadi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Maka saya waktu itu beranikan diri untuk menginvestasi, untuk membeli mesin yang otomatis yang mampu memproduksi teh celup. Dan alhamdulillah Januari 2019 mesin teh celup satu-satunya dan pertama di NTB hadir di tempat saya. Maka mulailah saya dengan semangat baru, motivasi baru untuk memproduksi teh daun kelor dalam bentuk yang bubuk maupun yang celup. Dengan merek Kidom. Dengan merek Kidom. Kidom itu adalah kampung halaman saya. Selain bahan bakunya memang saya lagi fokus untuk mengambil di kilo, itu juga sebagai bentuk rasa cinta kita terhadap tanah kelahiran kita. Maka muncullah nama Kidom, yaitu Kilo Dompu. Luar biasa. Kira-kira gitu gambaran awalnya, Bang Rey. Siap. Awalnya sehingga terbentuklah ini produk ini. Ya, jadi dua produk ini sama-sama berangkat dari kecintaan kepada kampung halaman, begitu kan? Walaupun dengan Setuju, Bang Rey. Ya, Bang Hafiz. Halo, Bang Hafiz. Iya, Bang Ray. Ya, ada Kidom, ada Mones. Nah, ini sekarang saya kembali ke Mones ini. Itu dalam proses produksinya ini bagaimana pelibatan tenaga-tenaga yang dipekerjakan dari sisi ya semuanya gitu, termasuk tenaga kerja, riset dan sebagainya. Gimana kondisinya, Bang Hafiz? Ya, jadi memang proses panjang ya. Kita mulai launching produk ini di 2020. Tetapi proses sehingga dia produksi yang siap edar, siap digunakan oleh rumah tangga konsumen itu sudah dimulai sejak 2019 pasca gempa itu.
Ya, ya, Jadi oke. lupa kita coba cari. Nah, ini kemudian sampai pada kita temukan formulasi yang tepat dengan pelibatan ahlinya. Nah, kami juga punya manajer produksi, tamatan kimia ITB. Jadi dia yang menjamin produksi ini siap di lab dulu, baru kemudian dipasar. Tenaga kerja selain tenaga konsultan ahli itu, di bidang produksi, di produksi kita juga melibatkan 5 tenaga kerja. 2 orang di pengolahan dengan mesin yang juga sudah semi modern. Kita menggunakan mesin mixer semi modern untuk mengadukan berbagai macam bahan itu. Lalu 3 orang di packing, pengemasan. Ya. Mesin semi modern untuk mesin billing, jadi kita sudah mengisi dengan mesin billing sekarang, Bang Rey. Ya, Kalau ya. dahulu kan kita pakai gelas takar mengisi ke kemasan, itu sekarang kita sudah pakai mesin billing Oh, begitu. semi otomatis. Sudah mulai ya Ya, mengikuti itu tren bisa. ya. Oke, ya. Ya, itu bisa memproduksi sehari kami bisa produksi 5.000 sampai dengan 6.000 pouch dengan 5 tenaga kerja. Dan kita juga menggunakan teknologi modern juga untuk sealingnya. Halo? Ya, ya, oke, halo. Ha? Ya, kita juga menggunakan mesin sealing yang continuous sealing, sehingga selain tenaga kerja yang kita libatkan cukup banyak, kita juga menggunakan teknologi yang modern. Kalau di marketing pemasaran cukup banyak yang terlibat karena kita kan retail ini eceran, sehingga kita perlu salesman. Memang tugasnya itu mengunjungi outlet setiap hari dengan target tertentu. Satu salesman kita bisa mengunjungi kunjungan itu 60 outlet sehari, Bang Rey. Oh, begitu. Ya, ya. Ya, 60 outlet sehari, sehingga upaya kita untuk mempercepat produk ini menyebar sebarannya 10 lombok di tahap awal ini bisa tercapai. Ya. Bang, Dan ya, kalau dari sisi jumlah produksi dalam sehari ini, kalau idealnya bayangan Bang Hafiz itu berapa dari sisi supply and demand sementara ini? oh iya. Kalau kita dari hitungan jumlah penduduk kan memang harus besar kita berproduksi, Bang Rey. Ya, betul. NTB ini kan dengan jumlah penduduk kurang lebih 5 juta ya. Ya, ya. 5 juta se-NTB. Itu kalau hitungan kasarnya dibagi 4, artinya satu keluarga itu 4 jiwa, itu bisa 1,5 juta, 1,250 juta kepala keluarga di NTB. Nah, dengan jumlah 1 juta lebih keluarga di NTB ini mengkonsumsi mencuci piring per 3 hari, artinya kan ada sekitar 400.000 pouch, 400.000 kantong yang diserap oleh warga NTB. Bayangkan kalau kita bisa memproduksi 400.000 pouch. Ini kan sekarang ini dikuasai atau disuplai oleh perusahaan multinasional, perusahaan besar dengan merek-merek besar itu yang selama ini menyuplai rumah tangga. Kita nggak perlu ngambil seluruh, kita ambil 10% saja, itu produknya bisa sangat besar, bisa 40.000 pouch sehari. Sementara kami baru bisa memproduksi 5.000 sampai 6.000 kantong sehari. Ya. Masuk. Oke, ya. Baik, Bang Hafiz. Halo. Bisa ditahan lagi ya? Saya kembali ke Bang Nasrin Kidom. Ini bagaimana kondisi teh Kidom juga, Bang Nasrin? Produksinya dan pemasarannya. Baik, Bang Ray, Bang Hafiz. Jadi pengalaman saya selama 27 tahun menjadi pengusaha di Nusa Tenggara Barat
khusus teman-teman IKM, industri kecil menengah maupun UMKM itu, saya menemukan 4 formula yang memang menjadi problem klasik ya. Jadi yang pertama itu adalah dari bahan baku. Yang kedua itu dari sisi peralatan. Yang ketiga itu dari sisi legal. Yang keempat dari sisi marketing ya. Pengalaman saya 27 tahun membuktikan bahwa dengan kita memproduksi, terkendala itu di bahan baku. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bang Hafiz, kalau kita menghitung saja untuk pemasaran lokal, ada penduduk kita 4 juta sampai 5 juta. Kalau aja anggap aja 50% menggunakan produk lain di luar daripada produk kita, maka ada 2,5 juta. Kalau 2,5 juta ini, anggap saja yang mengkonsumsi teh itu ada sekitar lagi 50%, ada 1.250.000. Anggaplah 1 juta sebulan mengkonsumsi teh. Maka kebutuhan kita akan bahan baku tidak kurang dari 10 sampai dengan 20 ton kelor kering. Maka pendekatan yang saya lakukan adalah bagaimana kita itu mempersiapkan bahan baku. Nah, pada saat sekarang Bang Ray dan pemirsa yang mendengarkan informasi ini, saya lagi melakukan budidaya di kilo itu sebanyak 100 hektar daun kelor, untuk lahan kelor ya. Wow, 100 hektar ya? Untuk bisa kita ya 100 hektar itu baru di kilo saja yang sudah berproduksi sebanyak 10 hektar. Sisanya dalam proses ada pemagaran, ada pembersihan lahan, penanaman, bahkan sudah ada yang sudah mulai dari proses untuk tumbuh, ada yang usianya 1 minggu, ada yang 2 minggu. Di mana kelor ini bisa dipanen dengan usia 2,5 tahun, baik itu melalui proses penanaman bibit maupun dengan menggunakan batang. Selain di kilo sana, kita juga mengembangkan di Bima, di Sumbawa, di KSB, bahkan beberapa waktu yang lalu saya sudah bekerja sama dengan beberapa asosiasi dan organisasi untuk melakukan penanaman. Itu di Lombok Tengah kita bekerja sama dengan pondok-pondok pesantren. Salah satunya yang sudah melakukan itu adalah pondok pesantren di Darul Hikmah. Begitu juga di Lombok Utara. Nah, kita terus ini, karena apa? Kebutuhan bahan baku hari ini tidak kurang dari 100 ton kebutuhan kita daun kelor yang kering. Baik itu permintaan dalam bentuk daun bahan baku oleh sahabat-sahabat saya maupun untuk kita produksi. Yang kedua adalah peralatan. Dari sisi peralatan, benar tadi kata Bang Hafiz, apabila kita memproduksi saja sudah lokal, kalau kita masih manual atau kita masih dengan kapasitas mesin yang tidak memadai, maka apalah artinya peluang pasar kalau kita tidak bisa memproduksi banyak. Maka dari itu saya melakukan sebuah inovasi sesuai dengan program yang dicanangkan oleh Pak Gubernur, bagaimana kita membangun industrialisasi. Maka kita harus melengkapi peralatan-peralatan, karena ini Bang Rai, Bang Hafiz, bantuan pemerintah itu bukan yang dibutuhkan tetapi yang diinginkan. Ya, kenapa saya bilang yang diinginkan? Ya diinginkan itu kalau mereka tahu bahwa kapasitas listrik kita hanya 900 watt, tapi yang dibantu diberikan itu adalah kapasitas listrik yang 1.300 bahkan 2.200. Iya. Oleh kita, sehingga kadang-kadang yang terjadi banyak sekali peralatan-peralatan yang diberikan kepada IKM maupun UKM yang mangkrak karena tidak memenuhi kapasitas listrik yang dibutuhkan. Nah, sehingga saya sekarang melakukan suatu inovasi, bagaimana bisa menghadirkan mesin-mesin yang semi modern sehingga nanti bisa masuk kepada kapasitas. Tiga adalah legalitas. Banyak di antara sahabat-sahabat saya UKM maupun IKM NTB yang sampai hari ini jangankan legalitas produk seperti yang dikatakan oleh Bang Hafiz tadi, bicara tentang BPOM-nya, bicara tentang SNI, bicara tentang uji coba penelitian dan lain sebagainya. Kadang-kadang izin usaha saja belum dimiliki oleh teman-teman IKM. Maka posisi hari ini Teh Kidom dengan memproduksi berbagai macam produk, mulai dari teh Kidomnya itu sendiri sudah ber-BPOM, ada Sasambodom, ada Morigai,
ada jenisnya teh bubuk, teh celup, ada yang kapsul. Kita sudah merambah kepada maupun sabun. Kita juga memproduksi hand body. Kita lagi menuju ke bagaimana membuat pasta gigi dan sampo, bahkan parfum Kelor yang kita akan produksi dari sisi kosmetik. Ya. Luar biasa. Senior. Ya, yang ketiga dari sisi food ya, makanan. Kita juga sekarang lagi melakukan produksi berupa biskuit Kelor, mie Kelor. Kita juga membuat itu kopi Kelor. Ya pokoknya apapun produknya, bahan bakunya Kelor lah Bang Ray. Serba Kelor pokoknya nih, dari ujung kaki sampai ujung rambut nih. Ya, ini baru kita bicara pada posisi daun, belum kita bicara akarnya, kita belum bicara lagi kulit, getah, ranting, buah, bunga, biji, kulit, biji. Nah, semua ini adalah pohon ajaib. Mulai dari akar sampai dengan itu tidak ada yang dibuang. Itu sangat bermanfaat baik untuk kesehatan, untuk kosmetik maupun untuk makanan. Mantap. Nah, ini yang kita melihat potensi-potensi. Jadi dibutuhkan legalitas. Maka kita sudah BPOM-nya sudah, HAKI-nya sudah. Ini dalam proses kita bagaimana kita mempekerjakan para ahli. Tadi seperti yang dikatakan ini, tidak bisa usaha itu bisa berkembang maju kalau kita hanya sendiri. Maka butuh tangan-tangan orang-orang hebat di NTB ini. Ya. Jadi dalam hal ini seperti kita harus siapkan apotekernya, kita harus uji dengan menghadirkan para kimia murni itu yang paham tentang formulasi dan lain sebagainya. Iya. Halo Bang Nasrin. Terus yang keempat adalah kita bicara tentang marketing. Tadi benar itu, habis penduduk NTB ini harus mencintai produk, membeli produk lokal. Kalau tidak begitu, produk kita tidak akan bisa bersaing. Maka kemasan harus diperbaiki, legalitasnya harus dilengkapi, produksinya harus bisa kita massal. Nah, seperti hari ini saya punya distributor Indonesia, itu pesannya itu 1 juta sampai 5 juta kotak per bulan. Dan butuh ketekunan kita dalam bisa membangun. Jadi pasar itu akan tercipta sendirinya kalau kita menghadirkan produk-produk yang berkualitas, yang memiliki legalitas dan memiliki kapasitas produksi yang memadai. Gitu. Kita juga main di online, hampir seluruh. Jadi kita sekarang menjual produk tidak mesti harus kita kayak zaman kita dulu, Bang Ray, zaman kita dulu, Bang Haris. Jadi datang di pinggir jalan bawa mic, halo kita jual. Tidak seperti itu sekarang. Kita sekarang tinggal hanya duduk diam di ini, mainkan dengan jempol 2 aja kita sudah bisa menghasilkan pasar yang luas di seluruh dunia. Saya juga bekerja sama dengan Alibaba.com untuk menjual produk kita ini, sehingga permintaan ekspor bahkan produk ini sudah bisa merambah ke 13 negara. Walau belum kapasitasnya banyak ekspor dengan menggunakan kontainer, tapi 13 negara itu lewat duta besar, atasnya perdagangan, kita sudah bisa memperkenalkan produk kita ini ke luar negeri. Itu sudah dilakukan. Jadi ya? Artinya apa? Ya. Itu sudah dilakukan, memperkenalkan produknya lewat. Sudah sampai Bang, sudah diterima, bukan lagi baru dilaksanakan, tapi sudah dikonsumsi para duta besar ini, gitu kan. Jadi siapa dulu yang pernah menyangka dengan virus corona di Wuhan ternyata memberikan dampak manfaat bagi teh Kidom, gitu kan. Jadi ternyata katanya para ahli selain untuk mencegah itu Kelor itu adalah untuk mencegah corona, Bang. Mantap, lengkap sudah kalau begitu ya. Ya, luar biasa. Ini menarik ini. Kidom dengan Moles ini sepertinya juga ada hubungannya dengan pandemi corona. Yang satunya produk suplemen. Yang satunya untuk dari dalam. Jadi ini saling melengkapi nih ya, Bang Nasrin sama Bang Hafiz. Ya, saya kembali ke Bang Hafiz ini. Ini kalau mendengar paparan dari Bang Nasrin ini, saya justru ingin bertanya lagi ke Bang Hafiz mengenai Moles Kelor dengan bahan yang tadi dijelaskan luar biasa berlimpahnya, sehingga diharapkan tidak akan terjadi kekurangan begitu. Dengan Moles sendiri ke depan ini, kalau melihat jumlah kebutuhan pasar yang tinggi, ini gimana ketersediaan bahan baku dan
apa jenis bahan yang mungkin sifatnya khas dimiliki oleh Mones sehingga dia tampil beda dibanding yang lain. Nah ini mungkin saya butuh penjelasan. Iya Bang Rey, jadi ini kan kalau sabun cuci piring ini kan bahan kimia yang sebagian sangat besar bahan bakunya, sehingga kita masih mengandalkan supplier pabrikan besar kimia. Oh masih impor ya? Masih, bahkan dari bahan utama Texapon itu juga tidak banyak pabrikan di dalam negeri ini yang produksi. Jadi kita dapat dari supplier yang mengimpor dari luar. Oh begitu. Tetapi kita tentunya nggak perlu berkecil hati dengan ini. Perlu ada inovasi-inovasi. Di Mones ini kami juga sedang mengembangkan dan sudah memulainya menggunakan bahan baku yang ada di dalam negeri sendiri, yaitu buah sowot. Buah sowot ini kan buah yang turun-temurun digunakan oleh penduduk lokal di NTB terutama sebagai bahan untuk mencuci. Gitu. Jadi kami ekstrak buah sowot sudah kami campurkan, sudah kami formulasikan ke dalam sabun cuci piring Mones ini. Halo Bang Hafiz. Yang pace, buah pace itu ya Bang Hafiz ya? Buah pace ya? Buah lerak kalau di Jawa. Oh, buah lerak. Ya namanya kimianya itu Sipindus rara. Kalau kita di Lombok sowot ya. Jadi sowot ini kan sudah secara turun-temurun digunakan oleh warga NTB sejak dahulu. Meskipun sekarang ini sudah tidak ada lagi yang memakainya. Bahkan tumbuhan ini pun sudah hampir tidak ada pun di tempat kita. Sehingga saya mengirim dari Jawa ekstrak buah sowot yang memang di sana dipergunakan untuk mencuci batik. Ya, halo, Bang Hafiz. Ya. Kayak ada suara storing, apa storing di tempat saya atau di tempat Bapak ini? Ada. Dari mana? Oke, sekarang udah berhenti. Ya, sekarang udah berhenti. Ya, oke, lanjut. Sowot gitu loh. Iya. Iya. Sowot ini kalau bagi yang sudah tidak milenial lagi ya, kelahiran tahun 70, 60 ke atas itu sangat mengenal buah sowot ini. Saya itu mungkin suka ada tumbuh di masjid. Mungkin namanya kali beda, di tempat saya mungkin nama beda ya. Saya kurang begitu paham dengan sowot ya. Kalau di Lombok Timur sejenis saya juga ya aja terus terang masih belum begitu. Ya. Itu suka tumbuh di masjid. Biasanya kalau di masjid-masjid di Lombok ini kan kita ada kolam yang digunakan MCK oleh jamaah masjid. Oke. Biasanya jamaah pria itu ke sana mencuci sarungnya dan lain sebagainya. Pakai sowot. Di samping kolam itu, di samping kolam itu biasanya suka tumbuh pelage, kalau orang Lombok menyebutnya, suka ada ditanam buah sowot, tidak hanya 1, 2, 3. Nah, buah sowot ini bijinya dimanfaatkan oleh warga itu untuk tidak cuma mencuci sarung, tapi untuk sampo rambut. Gitu. Turun-temurun dari dahulu digunakan itu. Namanya buah sowot. Kalau di Jawa itu dikenal dengan buah lerak. Kalau nama kimianya Sipindus rara. Ya, oke. Ini bahan baku yang juga sedang diupayakan ya oleh Bang Hafiz ya. Sudah mulai kita gunakan ekstraknya, tetapi kita masih kirim ekstraknya dari Jawa. Karena di Pulau Jawa itu digunakan untuk mencuci batik. Produsen batik di situ menggunakan. Kalau buah mengkudu itu ya, buah pace mengkudu itu ya? Bukan, buah lerak senior. Oh, senior ya. Buah lerak. Ya, kalau di Jawa dikenal dengan buah lerak. Itu pohon-pohon atau grup tanaman perdu atau pohon besar? Bukan, pohon besar. Nah, pohon besar itu bisa kolaborasi nih Bang Hafiz. Jadi di tengah kelok kita tanam itu buah lerak ya. Mantap. Luar biasa. Karena sekarang kita masih kirim ekstraknya, diekstraksi di Jawa, karena di situ pohon ini masih banyak dan digunakan untuk mencuci batik. Jadi kemungkinan nanti juga sowot ini akan dibudidayakan lagi nih Bang Hafiz.
Kemungkinan ketika kita menggunakan ini sebagai misalkan 20% dari bahan baku, kemungkinan bisa itu. Tapi sekarang belum mencapai 20%, kita masih menggunakan bahan-bahan yang lain, bahan utama pembuat sabun yang lain. Mantap. Yang diproduksi oleh pabrikan besar. Ya, Nah, buah lera ini kalau di NTB ini sudah hampir nggak ada. Saya pernah mendengar itu ada di Narmada. Ketika saya kejar ke sana, ternyata cuma satu pohon yang tersisa. Nah, jadi masih lebih mudah kita sekarang ini mengirim ekstraknya dari luar. Sehingga ke depan kalau memang menjadi bahan baku utama kelak, ya tidak menutup kemungkinan untuk itu akan menggunakan buah lera ini sebagai bahan baku utama. Namanya sowot, dan di kemasan kami sudah muat juga di situ karena Mones yang kami punya sekarang kemasan 125 mili dengan harga sangat ekonomis 2.000, itu juga sudah menggunakan plus buah sowot, ekstrak buah sowot. Sehingga busa dan daya cucinya sangat tinggi dan kualitasnya sangat sebanding dengan produk-produk jenis yang sudah beredar. Ya, Bang Hafiz, ini secara teknis produksi apakah mengalami kendala atau punya pengalaman yang berbeda dibanding dengan tadi disampaikan oleh Bang Nasrin dari sisi sarana pendukung dan konsep pemasarannya? Kalau tidak salah tadi kan Bang Hafiz menyebutnya dimulai dari Lombok Timur. Nah, gimana nih kondisi-kondisinya? Jadi pertama memang ke retail mengecer ini memang perlu ketekunan. Kan kita sebaran yang terutama, sehingga outlet garda terdepan kita itu adalah warung-warung, kios-kios yang ada di pemukiman warga. Nah, jangkauan kita ini kan harus dengan tenaga salesman yang cukup untuk bisa mengcover area itu. Nah, kekurangan kami sekarang memang jumlah tenaga salesman ini saya tidak begitu paham yang ingin menjadi salesman, kayaknya profesi salesman dan itu memerlukan skill yang memadai, kegigihan, etos kerja yang sangat tinggi. Nah, sekarang ini kita masih kekurangan salesman untuk bisa mengcover area yang sangat luas ini di NTB ini. Di Mataram ini saja dari hasil survei lembaga survei besar konsumen itu menyebutkan tidak kurang dari 6.000 outlet yang ada di Kota Mataram. Baik. Ya, Bang Hafiz. Halo. Ya, saya ingin. Halo ya. Bang Hafiz memberi gambaran ini terkait dengan musim pandemi corona saat ini. Ini bagi usaha Mones ataupun nanti Kidom juga berkah atau bencana atau bagaimana ini? Saya pikir berkah ya. Iya. Coba dijelaskan ya. Karena kan orang sekarang harus rajin cuci tangan, Bang Rey. Gitu. Harus rajin cuci tangan, ya. Ya, kami juga punya produk selain sabun cuci piring, kami punya hand sanitizer. Punya produk hand soap, sabun cuci tangan. Hand sanitizer juga kami produk, hand soap juga yang terutama kami produk. Ya, pengembangan berikutnya nanti juga kita dan lain sebagainya. Nah, itu makanya saya perlu juga saya sampaikan ucapan terima kasih Grab Mones Indopusada produsen Mones ini kepada PLN. Dengan CSR-nya kita bisa mendapat pinjaman lunak untuk pembelian mesin. Kita berharap ada bantuan serupa juga pinjaman modal untuk pembelian mesin yang ringan. Rencana kita ingin mengemas produk ini dengan saset. Itu memerlukan mesin saset filling yang harganya juga lumayan. Yang bisa kita harapkan.
Ngomong-ngomong Halo. produk Mones, halo Bang Apis. Ya, halo. Apakah juga dilirik oleh Pemda dalam program pemberian stimulan bantuan sembako, bagian dari sembako yang diberikan ke warga terkena dampak? Nah, saya juga ingin tanyakan nanti. Gimana? Alhamdulillah Mones dipercaya sebagai supplier di paket jaringan pengaman sosial JPS tahap 2 dan yang sudah terlampau waktu itu. Kami dapat kepercayaan untuk menyuplai sebesar 40.000 di tahap pertama dan kemudian 10.000 di tahap kedua. 40.000 itu kemudian 10.000 di tahap 3 itu adalah sabun mandi cair yang sudah bisa diproduksi juga oleh kami. Oke, jadi kami mengucapkan terima kasih tentunya perhatian pemerintah daerah untuk bisa memberdayai. Ya, artinya dari sisi peraturan daerah. Ya. Oke, lanjut ya, silakan. Ya, terdengar kabar sekarang ada raperda. Saya nggak tahu apakah informasinya tidak begitu. Saya ini update-nya. Kewajiban menggunakan produk lokal di instansi pemerintah maupun peraturan gubernur, perda provinsi. Oh, ada ya? Pergub, ya. Ada ya? Oke. Ada. Ya, Perda namanya belah beli produk lokal. Belah beli? Nah itu Pak Nasrin yang bisa menjelaskan. Seru nih. Saya jadi mau ikut juga nih jadinya. Oke, ya. Iya, sebelum dijelaskan oleh Pak Nasrin lebih lanjut, artinya dari sisi UMKM menyambut baik dan justru mendorong dan sangat berharap ada regulasi yang bisa berikan peluang yang jauh lebih besar lagi kepada UMKM di NTB ini. Dan perlindungan gitu ya, Bang Apis ya? Produknya. Kesempatan, kalau saya lebih menyebutnya membuka peluang yang lebih besar. Karena problem marketing kita sekarang ini Bang Ray ya, mengubah mindset warga dari kebiasaan mereka menggunakan produk korporat besar multinasional itu. Sebenarnya produk yang diproduksi oleh perusahaan besar ini juga kualitasnya sudah sama dengan diproduksi oleh UMKM kita. Tinggal sekarang bagaimana caranya kita tentunya tidak hanya berharap pada pemerintah, kita sebagai produsen juga harus tinggi untuk bisa mengedepankan produk kita, menawarkan produk kita agar terjangkau oleh konsumen secara menyeluruh di NTB ini. Tapi perlu juga ada regulasi agar kemudian kesempatan bisa lebih luas diperoleh oleh UMKM. Dengan salah satu contoh regulasi yang tadi dibicarakan oleh Pak Nasrin. Ya, saya lanjutkan ke Bang Nasrin kalau begitu nih. Halo Bang Nasrin. Siap, Bang Ray. Ya, ini menarik ini. Saya tanya ke Bang Apis, pandemi corona ini berkah atau musibah? Katanya berkah. Ini kalau Kidom gimana nih ceritanya nih? Di balik musibah. Ada upaya Allah memberikan kita untuk naik kelas, karena setiap sekolah, mau kita di SMA, SMP maupun itu mahasiswa harus ada ujian, Bang. Ya. Jadi semakin tinggi kita ujiannya, maka semakin naik kelas kita gitu ya. Mantap. Berkah yang kita maksud bukan berkah untuk kita mendoakan supaya corona terus berlanjut, Bang. Iya, itu tidak Tapi berkah yang kita maksud itu adalah bahwa di balik corona itu ada hal yang kita bisa berikan nilai manfaat bagi banyak orang. Nah, seperti kita kembali ke teh kelor ini, Bang. Jadi dengan corona yang mana masyarakat dulunya merasa stay di rumah, kesu ini, tapi Allah menunjukkan bahwa daun kelor yang selama ini hanya tumbuh jadi pembatas pagar, pembatas lahan, ternyata bisa memberikan nilai ekonomis bagi masyarakat sehingga bisa mendapatkan pendapatan untuk bisa memenuhi kebutuhan untuk masyarakat kita atau tenaga kerja. Mahasiswa kita hampir 3-4 bulan dia stay di rumah, balik ke rumah masing-masing. Mereka biasa aktif, tiba-tiba harus ada di rumah. Dengan adanya Teh Kidom, mereka bisa ikut terlibat untuk menjadi tenaga kerja paruh waktu. Oh gitu. Begitu juga ibu-ibu gitu kan. Jadi banyak nilai manfaat. Jadi setiap musibah itu pasti ada hikmah yang memang
bisa diberikan kepada kita gitu. Ya, Bang Nasrin, halo. Sekarang perusahaan Kidom mempekerjakan berapa orang, entah yang sifatnya tetap permanen atau per waktu itu? Bisa dijelaskan? Jadi kalau untuk tenaga kerja di budidaya itu saya sekarang hampir 30-40 kelompok. Dari satu kelompok itu kita bisa mempekerjakan sampai 10 orang. Oh, jadi ratusan orang yang kita bisa hadirkan untuk urusan menanam kelor ini. Belum memetik, belum yang menjemur gitu ya. Jadi ini luar biasa dahsyatnya kalau kita bicara tenaga kerja. Itu yang berikutnya itu di Dompu atau di Dompu di Kilo. Oke, di kampung halaman ya. Oke, ya. Nah, apalagi kalau sekarang ada 100 hektar. Kalau 1 hektar itu mempekerjakan 20, berarti kita hampir 1000 orang yang untuk mendapatkan nilai tambah dari aktivitas kita ini. Nah, yang untuk tenaga kerja, baik yang paruh waktu dan lain sebagainya, yang produksi kurang lebih ada 50 orang yang kita hadirkan. Terutama waktu masa kita kemarin program JPS NTB Gemilang. Jadi terima kasih kepada pemerintah Provinsi NTB, mulai dari JPS tahap 1, 2, dan 3, itu tidak kurang 50 orang yang kita rekrut untuk menjadi paruh waktu ataupun menjadi karyawan tetap. Yang di marketing juga betapa banyak orang yang terlibat. Apalagi sistem konsep saya bahwa marketing sekarang itu ada sistemnya reseller, ada sistemnya agen, ada distributor dan distributor tunggal. Begitu banyak orang yang terlibat. Jadi yakinlah bahwa yang bisa kita dapat peroleh partai. Ya. Terkait tadi yang saya singgung masalah tentang keberpihakan pemerintah, luar biasa memang. Terlepas bukan karena memang pemerintah butuh untuk memberikan perlindungan, butuh memberikan suatu ruang gerak yang cukup banyak. Jadi kami ini di UKM itu tidak butuh uang, Bang Rey. Yang kita butuhkan itu ruang. Jadi ruang untuk kreatif, ruang untuk inovatif, ruang untuk menerima tantangan-tantangan yang diberikan. Ruang apa itu ya? Ruang pasar gitu. Dengan adanya perda yang akan lagi dibahas oleh DPR Provinsi adalah namanya perda itu beli produk lokal. Jadi masyarakat NTB harus kembali, saya tegaskan, untuk mencintai produk lokal. Kembali ke kearifan lokal, ya. Iya, kearifan lokal itu penting untuk dilakukan. Karena dengan adanya beli produk lokal, maka nanti seluruh aktivitas kita itu memberikan perputaran dari kita untuk kita dan kebermanfaatnya juga untuk NTB. Iya, luar biasa. Ya, seperti itu, Bang Ray. Ya, oke. Nah, tidak terasa kita hampir 1 jam ini, Bang Nasrin, Bang Hafiz. Saya ingin... kayaknya baru 10 menit, Bang. Iya. Ya, tidak terasa. Kita nanti bisa bikin seri berikutnya lagi ini. Nah, sekarang saya ke Bang Hafiz ini. Tadi sepertinya ya sama ya, harapan bahwa rupanya kebijakan pemerintah juga cukup bagus dan mendukung usaha Bang Hafiz dan Bang Nasrin. Ya tentu saya ingin sebagai closing statement, di balik usaha ini tentu banyak tantangannya dan segala macam. Nah, ini spirit yang membuat Bang Hafiz yakin bahwa Mones ini akan semakin mones. Ini penting diketahui oleh publik untuk menginspirasi orang-orang, terutama ya pengusaha-pengusaha mudanya juga mungkin ikut jejak seperti itu. Nanti juga Bang Nasrin begitu. Sampai silakan. Ya, pertama tentu kita memulai usaha itu tantangannya memang tidak sedikit. Apalagi usaha retail itu kan sehari itu ada 1000 problem. Tentu kita harus punya 1000 solusi juga untuk menghadapinya. Saya pikir dari sisi itu ya 1000 problem sehari, 1000 solusi sehari yang harus juga disiapkan. Kalau soal produk dan lain sebagainya, sebenarnya apapun yang kita produk, pasar pasti serap. Asal kita selalu punya inovasi, pengembangan pemasaran, pengembangan produk, dan tidak berhenti untuk melakukan kreasi-kreasi yang bisa membuat produksi kita meningkat dan bisa diterima oleh konsumen. Yang penting 1000 problem harus dijawab dengan 1000 solusi setiap hari.
Itu saja Bang Ray. Oke, ya saya minta Bang Nasrin juga untuk memberikan hal yang sama di balik kesusahan dan kesulitan ini ada kemudahan. Nah, sekarang spirit yang membuat Bang Nasrin yakin bahwa Kidom akan berjaya dan melegenda apa nih? Yang pertama itu Bang Ray, kerjakan apa yang bisa kerjakan, lakukan apa yang bisa kita lakukan. Jangan menunggu sempurna, karena yang sempurna itu ada dua di dunia ini. Yang pertama itu merek rokok, yang kedua itu Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Mantap. Yang kedua, manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan hasilnya. Mantap. Yang ketiga, Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya. Jadi kalau kita ingin sukses, ingin berhasil, yakin bahwa Allah itu akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Berbuat baiklah maka akan mendapatkan kebaikan, berbagilah maka akan mendapatkan kebahagiaan itu. Maka hidup itu harus dibuat jadi enjoy, dibuat jadi serius, tapi santai. Oke, seru ini. Kira-kira ada rencana Bang Hafiz sama Bang Nasrin berkolaborasi untuk pengembangan produk yang sesungguhnya saling melengkapi ini? Ya tentu saja, karena bisnis itu, usaha itu kan tidak pernah bisa dilakukan sendirian. Oke. Setidaknya di marketing kita bisa kolaborasi senior. Ya kalau kita belum bisa produksi bersama, pemasaran bersama, mungkin bisa kita coba cari cara. Jadi ini kalau dalam ilmu biologi itu simbiosis mutualisme begitu ya? Iya, belum Bang Ray ngajak kita udah duluan itu Bang Ray. Iya. Jadi saya membayangkan yang mana ikan hiu, yang mana remora ya, pasti saling membutuhkan. Kalau kita sama Bang Hafiz itu ibaratkan saudara dengan saudara, guru dengan murid, orang tua dengan kakak. Jadi sesuatu sudah kita jalanin gitu. Sukses selalu kalau begitu. Berguru sama beliau itu ya. Ya. Masya Allah, saya yang justru berguru sama. Mantap. Ya. Itulah pengusaha Bang Ray. Jadi saling berguru kalau pengusaha itu. Ya, mudah-mudahan bapak-bapak ini juga saya jadi terinspirasi juga untuk ingin mengikuti jejak bapak berdua. Siap Bang Ray. Baik, kalau begitu terima kasih Bang Hafiz Aksugo. Ya, sama-sama. Bang Nasrin Kidom. Bang Nasrin. Siap. Ya, sekali lagi terima kasih atas keluangan waktu dan kesediaannya menjadi guest speaker saya di Represtock edisi kali ini. Semoga perbincangan kita bermanfaat untuk semua. Oke, sekali lagi terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ray. Ray Prestock. Ray Prestock. Let's care and share. Bersama saya, Rea Ruman.